Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bintang 01. Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara mengganti per starter yang patah ya teman-teman semua. Per starter kaki yang patah itu ada di dalam bak sebelah kanan ya teman-teman semua. Oke, yang pertama kita buka di bagian knalpotnya teman-temanku semua ya. Dan setelah semua terbuka, knalpotnya, bautnya sudah terbuka, kita copot saja ya langsung. Lalu kemudian kita buka nanti di bagian pedalnya ya teman-teman, atau pijakannya seperti ini. Oke. Dan setelah kita sudah buka pedalnya, lalu kita buka lagi di starternya ya teman-teman semua. Dan setelah kickstarternya sudah kita buka, kita lanjut buka di bagian box couplingnya ya teman-teman semua, atau box sebelah kanannya. Jangan lupa kita siapkan wadah untuk olinya ya, karena kata pemiliknya baru kemarin sudah diganti ya teman-teman semua. Dan untuk diperhatikan teman-temanku semua, biasanya kalau kita menggunakan oli-oli yang tidak ori ya teman-temanku semua, nanti kita bisa saksikan apakah ada seperti lumpur di dalam ya. Itu karena keseringan menggunakan oli-oli yang tidak original ya. Apalagi kita sudah tidak menggunakan original, lalu kemudian kita sering lambat untuk mengganti atau mengetap olinya ya teman-temanku semua. Jadi itu yang bisa menyebabkan seperti lumpur di dalam, kemudian yang mengakibatkan kadang kopling itu keras maupun slip ya teman-temanku semua. Oke, setelah oli dikatakan sudah habis ya, jadi kita langsung buka ya, seperti ini bentuknya teman-temanku semua. Nah, sudah sangat kotor sekali ya teman-teman, sudah sangat berlumpur ya, seperti lumpur di dalamnya ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan oli yang tidak original ya. Lebih-lebih sudah menggunakan oli yang tidak original, kemudian lambat juga dalam pergantian ya teman-temanku semua, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti slip kopling ya, atau bisa juga mampet ke bagian pompa olinya teman-temanku semua, sehingga olinya tidak naik ke atas ya, terus kemudian seker menjadi berbunyi ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pembongkaran, karena per itu ada di sebelah kiri ya, di belakangnya kampas kopling ya, rumahan kampas kopling. Jadi kita harus bongkar di bagian kampas ganda, mangkokan, dan kampas koplingnya juga kita harus buka ya teman-temanku semua, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengganti per starternya yang patah ya teman-temanku semua. Nah, seperti ini proses pembongkarannya. Jangan lupa harus dibongkar dan kemudian dibersihkan dulu ya. Oke, setelah semuanya sudah kebuka ya, kampas kopling maupun rumahannya. Nah, di sini letak per itu ya teman-temanku semua. Letak per itu ada di sebelah atau di belakang kampas kopling, rumahan kampas kopling ya teman-temanku semua. Nah, pertama-tama kita buka dulu kancingannya ya. Nah, ini bentuk lumpurnya ya teman-temanku semua, sudah sangat parah sekali ya. Tetapi nanti kita akan bersihkan. Kita buka dulu di pernya ini ya, kita buka kancingannya. Nah, seperti itu ya teman-temanku semua. Untuk teman-temanku semua yang menggunakan spare part atau penggunaan oli-oli yang KW, ini penting sekali untuk diperhatikan ya teman-temanku semua, karena ketika menggunakan pelumas yang tidak ori ya teman-temanku semua, maka
akibatnya akan seperti ini ya. Nah, oke teman-temanku semua, jadi seperti itu ya cara pergantian pirnya. Cukup mudah ya, hanya membutuhkan berapa puluh menit ya untuk mengganti pir starternya ya teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Jadi teman-temanku semua yang mengalami hal seperti ini, ketika motor hidup starter kakinya jatuh ya, tidak seperti biasanya, maka permasalahannya ada di pirnya ya teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.